Nah, PLS pendidikan luar sekolah dan pendidikan sepanjang hayat. Unsur-unsur PLS berupa fungsi-fungsi tadi, karakteristik dan tujuan memiliki keterkaitan hubungan yang sangat erat dengan aspek dan komponen yang ada dalam PSH itu sendiri, ya, pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, melalui pengembangan program-program PLS, karena dengan keluasan dan keragaman program-program PLS sangat dimungkinkan akan mengantarkan individu kepada dimensi pendidikan sepanjang hayat. Oke. Demikian. Kemudian kami akhiri bahwa program pendidikan luar sekolah yang meliputi program nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang semuanya ini merupakan bekal seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya dan kebermaknaan di waktu yang akan datang. Dengan demikian telah mengantarkan seseorang ke dalam dimensi pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, bagian dari penutup ini adalah dengan karakteristiknya yang bermacam-macam, diantaranya tidak terstruktur dan terorganisasi secara ketat. Tadi seperti pendidikan formal akan memberikan peluang bagi setiap individu untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai narasumber yang pertama. Nah, untuk melengkapi apa yang kami sampaikan ini, teman-teman sekalian, maka di sini saya akan sampaikan dulu berupa video, untuk melengkapi penyampaian dari yang telah kami sampaikan. Nah, di video ini mungkin kawan-kawan sebagian sudah sebagian sudah mau lihat mungkin ya video ini. Mungkin tidak ada salahnya kalau saya mengulang kembali atau menyampaikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita lihat sebentar. Mudah-mudahan koneksi internet lancar. Bismillah. Oh ya, sebentar. Nah, ini ada kawan kita yang mau masuk. Saya mau coba ini kan dulu. Belum ini ya. Sebentar kawan-kawan. Coba saya, hilang lagi. Udah lagi hilang ini. Abdullah udah masuk. Udah masuk. Ya, saya juga dari tadi nggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang udah masuk. Udah masuk Pak ya? Udah dari 5 menit kan. Bu Nabela. Iya Pak. Bu Nabela, bisa minta tolong nggak Bu? Kenapa? Ini coba yang video tadi Bu, yang di WA diputarkan. Oh, sebentar Pak. Iya ya Bu. Langsung. Mohon maaf Pak Dokter, teman-teman. Kita mau untuk presentasi yang materi kedua ini dari ya, Pak Amir. Ya apa-apa. Itu yang video YouTube-nya ya. Itu video YouTube-nya ya. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Yang lagi Bapak tonton di YouTube itu videonya. Oh iya Pak, silakan Pak.
Oh iya Ibu, tadi dikirim nih. Senang sekali saya Anwar Mudah-mudahan Fuadi kembali kelihatan, hadir ke teman-teman. hadapan Anda dalam program Jagongan Bareng. Seperti Ya. biasa pemirsa, dalam Kelihatan. program Jagongan Bareng selama Ya. 1 jam ke depan kami akan membahas Mudah-mudahan berbagai kedengaran hal nih. tentunya yang terjadi di Malang Raya termasuk topik-topik inspiratif. Nah kali ini kita akan membahas terkait Suaranya dengan belum muncul. pendidikan luar sekolah. Seperti apa sebenarnya pendidikan luar Suaranya sekolah ada, ini Bu pemirsa, dan sepenting apa Belum. sebenarnya pendidikan luar sekolah? Nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio pada hari ini. Nah, saya informasikan lagi pemirsa, selain terestrial di 60 UHF, Anda juga dapat menyaksikan acara ini melalui live streaming kami di www.arematv.id. Silakan akses sekarang juga untuk live streaming tentunya. Anda juga bisa mendownload aplikasi Arema Media di Play Store. Dengan satu genggaman Anda bisa memperoleh informasi dan juga mengakses media-media yang berada di bawah Arema Media Group. Ada Arema TV, ada Arema Media Online juga pemirsa, dan City Guide 911 FM. Silakan download sekarang juga. Langsung saja untuk membahas terkait dengan pendidikan luar sekolah, sudah hadir Pak Amir di sini yang merupakan penggiat pendidikan luar sekolah. Halo Pak Amir, selamat malam, apa kabar? Ya, malam Mas, malam. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, ketemu lagi nih sama Pak Amir gitu ya. lagi ya. Kesempatan kedua tentunya bersama Pak Amir dalam satu meja. Tapi kita membahas hal yang berbeda begitu ya Pak Amir ya, Baik. yaitu pendidikan luar sekolah begitu. Nah kalau kita berbicara soal pendidikan luar sekolah, katakanlah pendidikan informal begitu ya Pak Amir Iya, ya. iya. Nah bagaimana sebenarnya seberapa penting pendidikan luar sekolah ini sendiri Pak Amir? Jadi pendidikan luar sekolah itu seberapa penting? Saya pikir semuanya penting. Mas. Semuanya penting. Semuanya penting. Jadi kalau misalnya lebih penting pendidikan luar sekolah, tidak tepat. Jadi yang saya temukan sesuai dengan sistem pendidikan nasional tahun 2003 nomor 20 itu, bahwa pendidikan di Indonesia dikategorikan dalam 3 bagian. Ya. Pertama itu pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, yang ketiga itu pendidikan informal. Kalau misalnya ditanyakan siapa yang lebih penting, misalnya bagi saya penting semuanya. Penting semuanya. Penting semuanya. Kalau misalnya seorang guru, lebih penting pendidikan formal, tidak tepat juga. Jadi semuanya penting. Semuanya penting. Tapi kalau kita berbicara untuk pendidikan luar sekolah ini, kenapa kemudian ini menjadi penting juga begitu Pak Amir? Baik ya, karena pendidikan luar sekolah itu, kalau misalnya saya tanya sama masnya bisa jadi supir misalnya? Bisa. Apakah belajar supir dipelajari di dalam sekolah? Tentu kan tidak. Itu dipelajari di luar sekolah. Oleh karena itu, semua yang ada di masyarakat ini tidak semuanya dipelajari di dalam sekolah. Maka pendidikan bisa luar langsung sekolah saja itu di-review. menjadi pilihan Mungkin dapat yang ya, menjadi intinya pilihan apa dalam alternatif. video Karena tersebut. apa? Fungsi pendidikan luar sekolah itu sebagai pelengkap, sebagai penambah dan sebagai pengganti. Jadi kalau misalnya contoh secara akademisnya, kalau misalnya Baik, si Pak A Dokter. tidak bisa Baik, sekolah kawan-kawan di sekalian. formal, misalnya SD, SMP atau di SMA. Yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Amir ini adalah menunjukkan bahwa pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang sama pentingnya dengan pendidikan formal maupun informal. Nah, kemudian dijelaskan bahwa di situ seseorang yang ingin mau belajar misalnya untuk mengendarai mobil, ya, maka tentu dia tidak akan dapatkan di pendidikan formal. Maka di non formal, PLS dalam hal ini adalah tempatnya untuk bisa seorang belajar di luar sekolah dalam hal berupa kursus untuk kursus mengendarai mobil, misalnya driver misalnya. Nah, kemudian juga disampaikan bahwa pendidikan tadi untuk melengkapi pendidikan formal, ya, maka bisa dilengkapi sebagai suplemen apa yang dilakukan di pendidikan luar sekolah, di non formal ataupun di informal misalnya. Mungkin begitu Pak, Ibu sekalian, yang disampaikan secara umum. Barangkali ada yang mau bertanya, dibuka sesi tanya jawab. Sekarang jam 4.14 sampai jam 4:30, udah gitu baru Bapak akan review terkait mungkin gambaran untuk UTS nanti ya. Ya, Pak. Silakan. Ya, silakan Kemudian kawan-kawan. di absen online ya.
Ya Pak. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya kepada pemateri. Ya, silakan teman-teman. Taib Pak Khairil. Taib Pak Khairil. Ya. Taib, pertama-tama terima kasih atas penjelasannya, penjelasan yang sangat bermanfaat. Dan Masya Allah semakin membuka wawasan tentang pendidikan formal dan informal ini ya. Ya. Jadi yang pengen saya tanyakan itu bagaimana hubungan antara para penggiat pendidikan luar sekolah dan pemerintah. Apakah di sana ada sesuatu yang menjadi masalah ataukah di sana memang pemerintah sangat mendukung dari pendidikan luar sekolah ini? Minta sedikit gambaran. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Ya, terima kasih Ustaz Andi atas pertanyaannya. Ya, mungkin yang lain ada yang mau disampaikan, teman-teman? Ya, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, saya coba untuk menjawab ya pertanyaan Pak Andi. Bagaimana lembaga ikutkan selain dari pendidikan formal, maka pemerintah itu juga mengakomodir adanya yang namanya pendidikan luar sekolah. Dalam hal ini penduduk luar ada dua, yaitu pendidikan non formal ya berupa kursus-kursus ya berupa kursus atau misalnya pendidikan masyarakat berupa PKBM ya paket A, paket B. Nah, ya begitu juga informal ya. Pendidikan yang dilakukan di rumah misalnya ya. Yang itu juga jelas merupakan pendidikan luar sekolah ini sangat mendukung program-program pendidikan formal. Nah, di mana dalam kesatuan yaitu pendidikan sepanjang hayat. Begitu Pak Andi, yang jelas pemerintah dengan penggiat-penggiat PLS ini jelas justru pemerintah membantu juga para penggiat ya pegiat-pegiat PLS ini untuk bagaimana masyarakat Indonesia secara umumnya itu bisa mendapatkan pendidikan walaupun itu bukan pendidikan formal. Misalkan contoh yang paling sederhana adalah diadakannya PKBM. Nah, ini ditujukan kepada anak-anak yang dia tuh tidak lulus sekolah SD, tapi dengan mengikuti ya karena umurnya dia udah terlanjur tua misalnya, udah remaja tapi belum tamat SD, maka dengan mengikuti paket A dia akan bisa mendapatkan ijazah. Nah, dan dia tetap belajar gitu ya, tetap belajar SD bagaimana ngikut ujian ya melalui paket ini melalui kegiatan PKBM. Nah, begitu juga mereka yang nggak tamat SMP udah umurnya agak lebih bisa juga mengikuti paket B untuk mendapatkan ijazah SMP. Begitu juga paket C, mereka bisa juga mendapatkan ijazah dengan mengikuti pendidikan paket C gitu. Nah, begitu Pak Andi, bahkan PLS ini merupakan mendukung pemerintah dalam proses menuntaskan pendidikan